samping bagi keluarga pasien yang dirawat inap di puskesmas perawatan sebesar Rp30.000 per hari per kasus dan di RSUD Hamba Rp25.000 per kasus penyakit. Bagi pasien yang dirujuk di luar Kabupaten Batanghari dalam Provinsi Jambi diberi bantuan Rp2.500.000 per kasus serta Rp5 juta per kasus untuk tindakan rujukan rumah sakit keluar Provinsi Jambi. Keluarga miskin yang memperoleh bantuan program Jamkesmas dana APBN tahun 2011 sebanyak 69.032 jiwa dan yang dibiayai dana APBD Batanghari melalui program Jamkesda sebanyak 54.761 jiwa. Jumlah warga yang menerima program Jamkesmas dan Jamkesda seluruhnya 123.793 jiwa tersebar di 8 kecamatan. Air bersih merupakan kebutuhan primer bagi umat manusia. Pemerintah Kabupaten Batanghari melalui PDAM Tirta Batanghari menyediakan sarana air bersih yang dibutuhkan masyarakat. Sampai dengan November 2012, PDAM Tirta Batanghari memproduksi air sebanyak 1.033.743 meter kubik, didistribusikan kepada 4.482 pelanggan. Semua dikelola di 13 unit pengelolaan air bersih tersebar di wilayah Kabupaten Batanghari dengan hasil 172,5 liter air bersih per detik. Semakin membaiknya infrastruktur jalan yang ada saat ini berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ini dapat dilihat dari indikator ekonomi makro, yakni angka pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batanghari tahun 2010 sebesar 6,05%. Untuk PDRB per kapita atas dasar harga konstan tanpa migas tahun 2010 sebesar Rp4.703.000 lebih. Sektor sekunder di Batanghari, usaha kecil dan menengah atau UKM tahun 2010 sebanyak 1.311 unit dengan penyerapan tenaga kerja 8.610 orang dan total investasi Rp180,82 juta. Untuk usaha mikro kecil dan menengah UMKM, sejak tahun 2006 Pemkab Batanghari melaksanakan program bantuan permodalan bagi UMKM dalam bentuk dana bergulir sebesar Rp1.475 juta. Disalurkan kepada 1.316 UMKM yang bergerak di bidang kerajinan, yakni dalam bentuk produk makanan ringan dan kerajinan yang dikemas melalui home industry. Sampai tahun 2011, realisasi penyaluran dana UMKM sebesar Rp4.087 juta kepada 1.317 UMKM dengan tingkat pengembalian dana hingga 31 Desember 2011 sebesar Rp3.377 juta lebih. Dengan tunggakan jatuh tempo per Desember 2011 sedang dalam proses sebesar 21,01%. Tahun 2011, Pemkab Batanghari memiliki 272 unit koperasi dengan jumlah anggota 29.061 orang. Sampai September 2012 berjumlah 276 unit dengan 29.161 orang dengan pencapaian sisa hasil usaha atau SHU Rp2.899.969.000. Koperasi di Kabupaten Batanghari bergerak di berbagai jenis usaha tersebar di 8 kecamatan. Satu di antaranya yakni KUD Budi Sari di Desa Bukit Sari, Kecamatan Marosebo Ilir, mengharumkan nama Kabupaten Batanghari berprestasi sebagai juara 1 tingkat nasional di bidang aneka usaha tahun 2011. Perkembangan subsektor pertanian tanaman pangan tahun 2011 luas areal panen 8.678 hektar. Dengan produksi padi 41.640 ton gabah kering panen atau GKP. Tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan masyarakat terhadap sayur mayur tidak akan pernah berhenti.
Hal ini membuat warga Batanghari termotivasi melaksanakan kegiatan pertanian sayur mayur untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Kegiatan bercocok tanam akan sayur mayur di Batanghari saat ini maju pesat di lingkungan warga. Karena kegiatan ini memiliki prospek cerah dan menjanjikan untuk dikembangkan, baik melalui kelompok maupun perorangan. Berbagai jenis sayur mayur dihasilkan petani di Kabupaten Batanghari, antara lain kacang panjang, pare, kisik, timun, kembang kol, terong, bayam, kangkung dan singkong, tauge, tomat, serta sayur mayur lainnya. Budidaya tauge ternyata tidak membutuhkan teknologi modern, cukup dengan menggunakan peralatan sederhana, namun mampu memberikan hasil menjanjikan. Begitu pula budidaya tanaman kacang panjang yang ditanam secara semi-modern juga mampu memberikan hasil yang memuaskan. Sementara itu, tanaman salak yang selama ini sulit dibudidayakan di Batanghari ternyata mampu dilakukan oleh Santoso di Desa Karmeo, Kecamatan Batin 24. Ia berhasil mengembangkan dengan baik tanaman salak di lahan perkarangan rumahnya seluas setengah hektar lebih. Bahkan hasil salaknya tidak pernah dijual ke pasar, namun warga berdatangan ke rumahnya untuk membeli salak. Penghasilan yang ia peroleh dari hasil tanaman salak mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Itu rata-rata 50 kilo. 50 kilo, 20 kilo. Bibitnya asal dari Malang. Jadi membawa bijinya kita pilih, Pak. Setelah kita tanam sini, rupa-rupanya bisa berhasil dan membasmi lalang. Iya. Ya salah ini kalau memang benar-benar mau untuk perlebarkan, memang banyak berhasil saya rasa. Pertama sangat termasuk tanaman tumbang sari. Pembangunan sektor peternakan dilaksanakan melalui program intensifikasi, diversifikasi, dan rehabilitasi usaha peternakan yang mengarah kepada kegiatan agribisnis. Peningkatan produksi dilaksanakan melalui program inseminasi buatan atau IB bagi ternak sapi dan uji coba atau IB pada kerbau yang telah membuahkan hasil. Salah satunya ditempatkan di Talang Bukit, kawin alam dan pengembangan hijauan ternak serta pelayanan pengamanan dan kesehatan bagi ternak. Populasi ternak sapi 2011 berjumlah 7.856 ekor. Sampai September 2012 meningkat menjadi 8.037 ekor atau meningkat sebesar 2,3%. Peningkatan populasi sapi ini didukung antara lain oleh adanya pembangunan balai pembibitan ternak di Sungai Bulu yang berfungsi sebagai sarana pembinaan pembibitan sapi. Sementara itu, populasi kerbau mengalami penurunan dari 7.124 ekor tahun 2011 menjadi 7.119 ekor pada bulan September 2012. Penurunan ini diakibatkan kurangnya kerbau pejantan, tingginya pemotongan betina produktif, dan tidak adanya lokasi baru atau menyempitnya lahan untuk beternak kerbau. Populasi kambing dan domba mengalami peningkatan masing-masing sebesar 4,87% dan 4,03% pada kondisi sampai bulan September 2012. Begitu juga dengan populasi ayam buras dan itik mengalami peningkatan masing-masing sebesar 43,40% dan 6,17%. Sedangkan populasi ayam broiler tidak mengalami peningkatan maupun penurunan pada kondisi sampai bulan September 2012. Sejak tahun 2008 melalui dana APBD, pemerintah Kabupaten Batanghari mengembangkan ternak ayam Arab atau penangkar ayam Arab di kilometer 5 Muara Bulian. Awalnya berjumlah 176 ekor, dikembangkan mulai dari telur, penetasan sampai penyebaran ke pihak petani untuk dikembangkan. Menariknya, di Kabupaten Batanghari memiliki pasar ternak yang terletak di kilometer 6 Muara Bulian. Di lokasi ini banyak terdapat ratusan ternak sapi, kerbau dan kambing yang diperjualbelikan oleh masyarakat di setiap hari Jumat.
Subsektor perikanan di Batanghari dilaksanakan melalui program budidaya ikan keramba, kolam pembenihan dan penangkar ikan, serta pelestarian sumber daya hayati perikanan. Khusus Balai Benih Ikan atau BBI di Simpang Karmio mampu menghasilkan benih ikan sebanyak 15,7% dari 1.321.990 ekor tahun 2010 menjadi 1.510.890 ekor tahun 2011. Saat ini, Pemkab Batanghari memiliki kawasan Minapolitan di Kecamatan Pemayung. Di lokasi ini terdapat 17.600 keramba jaring apung yang memanfaatkan air sungai Batanghari dalam kawasan 10 km. Juga terdapat kolam di areal 2.200 hektar serta rawa marginal 5.500 hektar dilengkapi dengan sarana dan prasarana. Di antaranya UPR Patin 2 unit, stasiun induk ikan 1 unit, kolam dalam 518 unit, KJA 554 unit, unit pembuatan pakan, saung pertemuan 10 unit, jalan produksi 11,2 km, depo pemasaran 1 unit, listrik PLN, dan sarana komunikasi telepon seluler. Dalam pengelolaan ternak ikan, khususnya ikan patin, nila, dan lele, dibantu oleh para tenaga penyuluh berpengalaman. Kolam Pak itu 15 kali 30. Kalau untuk bibitnya kita datangkan dari Jambi Seberang. Kalau volume isinya setiap kolam kita isi bisa 4.000, 5.000, bisa 6.000, tergantung pada modal kita Pak, besar kecil modal kan. Kalau untuk hasil bisa satu kolam setelah 8 pikul bisa 2 ton, tergantung makan kita kasih. Perkebunan karet merupakan komoditi unggulan yang menjadi andalan perekonomian masyarakat Kabupaten Batanghari. Hampir 70% masyarakat Batanghari hidup dari komoditi ini. Tahun 2010, luas areal tanaman karet di Batanghari 111.758 hektar dengan produksi 62.728 ton, meningkat menjadi 112.093 hektar dengan produksi 66.640 ton. Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman karet ini dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Batanghari melalui kebijakan peremajaan karet tua, penyediaan bibit unggul, dan perluasan areal tanaman. Sejak tahun 2006 sampai dengan 2011 telah diremajakan karet tua. Tahun 2012 dilakukan perluasan areal dan peremajaan karet tua seluas 550 hektar melalui APBD Batanghari maupun dari sumber pendanaan lainnya. Upaya replanting karet tua di Batanghari didukung dengan kredit revitalisasi perkebunan. Komitmen Pemkab Batanghari dalam upaya replanting karet tua salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyediaan bibit karet bermutu secara lokal. Hal ini dilakukan melalui pengembangan fungsi Balai Pembibitan Perkebunan di Desa Simpang Karmio, Kecamatan Batin 24, dan penumbuhan petani penangkar. Saat ini di Batanghari telah memiliki balai pembibitan karet seluas 7 hektar di Desa Simpang Karmio dan kebun entres yang telah dimurnikan seluas 4 hektar yang mampu menghasilkan 1.500.000 mata entres berkualitas untuk petani penangkar. Keberadaan 9 petani penangkar bibit karet seluas 22,75 hektar mampu menghasilkan sekitar 995.000 batang bibit karet bermutu per tahun. Tahun 2010, Pemkab Batanghari membantu dana 600 juta rupiah kepada 12 kelompok tani karet, masing-masing 50 juta rupiah sebagai dana talangan modal pemasaran karet yang dipinjamkan secara bergulir kepada anggota, dan petani dapat menjual karet langsung ke pabrik. Ini sebagai upaya peningkatan pendapatan petani, khususnya petani karet, dan memutus mata rantai tata niaga pemasaran karet dan mengurangi ketergantungan petani dengan tengkulak. Komoditas kelapa sawit di Batanghari sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat dan pertumbuhannya dalam beberapa tahun ini cukup signifikan. Tahun 2010, luas areal tanam kelapa sawit di Batanghari 68.316,25 hektar dengan produksi dalam bentuk CPU 181.335 ton.
Angka ini meningkat pada tahun 2011 menjadi 77.748,25 hektar luas tanam dengan produksi CPO 186.929 ton. Upaya Pemkab Batanghari untuk pengembangan komoditas sawit antara lain melalui penyediaan bibit unggul bermutu untuk masyarakat dengan harga subsidi serta menciptakan iklim usaha yang saling menguntungkan antara petani dan investor. Untuk menumbuh kembangkan aktivitas ekonomi masyarakat di bidang industri, berbagai program dan kegiatan dilaksanakan. Dampaknya mampu menumbuh kembangkan industri di Kabupaten Batanghari. Hal ini tergambar dari jumlah industri yang ada. Pada tahun 2009 berjumlah 1.253 unit, meningkat menjadi 1.288 unit usaha pada tahun 2010 atau naik sebesar 2,7%. Di samping itu, nilai investasi juga mengalami peningkatan dari Rp172.278.019.000 pada tahun 2009 menjadi Rp177.101.803.000 pada tahun 2010.